Shalom saudara, saudara siap mendengar kabar baiknya? Haleluya. Kabar baik waktu Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, ya kan, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya kan, kalau bahasa aslinya tuh, I will rest you. Aku akan menyebabkan engkau lega. Amin saudara. I will rest you. Aku akan bekerja di dalammu sehingga engkau lega. Amin saudara, haleluya. Dan kabar baik kalau dia mengatakan kuknya aku mudah, bebanku ringan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan haleluya, dari situ kita bisa melihat terjemahan yang benar. Bukan terjemahan yang benar. Dari 2 Korintus 11 ayat 3. Ya, sebelum kita ke situ, karena gini saudara. Kadang misalnya kerajaan Allah seperti orang menabur benih. Itu firman-Nya mengatakan demikian. Nah, benih itu bisa bertumbuh. Tapi kadang-kadang pikiran orang itu bisa diganggu. Iya Bu Monica, tapi kenyataannya kan masalah ini belum selesai. Kenyataannya ada kejadian ini, kejadian itu. Ya kan, nomor satu, yang diserang itu pikiran kita. Itu sebabnya Tuhan tahu sekali, Dia yang ciptakan kita, dan Dia yang mengajarkan begitu, karena Dia yang ciptakan pikiran kita. Ya kan, nah manusia yang sudah jatuh karena sudah pisah dari Allah, ya kan. Nah, iblis berusaha menyerang lewat pikiran. Nah, makanya kita bisa menjadikan apa yang Yesus katakan itu sebagai patokan, bukan pengertian kita atau opini orang, sehingga kita mengalami apa yang dia katakan. Kuknya dia mudah, bebannya ringan. Ya, dan ini akan menolong kita mengalami terobosan dari dia, lebih lagi tidak rumit, ya kan, tidak susah, ya kan, dan bisa, ya kan. Mungkin secara daging ya, kadang rasa daging nggak enak, ya kan, tapi kita bisa karena kita sudah jadi ciptaan baru. Kita langsung aja ke 2 Korintus 11 ayat 3, ya kan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, saudara, di sini dikatakan kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi maksudnya gini, waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita tuh Alkitab bilang, siapa yang percaya Yesus adalah Kristus sudah lahir baru. Itu 1 Yohanes 5 ayat 1. Kita sudah jadi anaknya. Ya, sayangnya dikatakan kesetiaan. Ya kan? Itu sebetulnya bukan soal kesetiaan. Ya kan? Itu soal bagaimana kita sudah percaya, kita sudah mulai dengan percaya. Ya kan? Kita sudah di dalam Kristus, dan selagi kita terus bertumbuh, ya kan? Alkitab menyebut itu kesetiaan. Tapi haleluya, begitu kita lahir baru, ya kan? Iblis sudah nggak bisa lagi, kita tidak lagi di bawah dia. Kita mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 19, bagaimana dia ilah dunia ini, dunia berada di bawah kuasa si jahat, dia tidak lagi punya otoritas dalam hidup kita untuk seenaknya mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan, kalau kita mengerti lebih lagi ya, dia nggak bisa, akan lebih susah bagi dia untuk mengecoh kita. Ya, sehingga sekarang apa yang dia lakukan ialah dia mau kita bergeser dari posisi kita yang sudah selesai, posisi kita yang kekal. Bagaimana dikatakan di Kolose pasal 2, segala pelanggaran kita sudah diampunin, ya kan? Kita sudah dihidupkan kembali sesudah Allah dalam Kristus mengampuni segala pelanggaran kita. Bagaimana surat-surat yang mendakwa, mengancam kita sudah dipakukan, surat-surat hutang. Surat hutang berarti apa? Kita ada kekeliruan, ada kekurangan, ya kan? Ada kesalahan, tapi itu semua sudah dipakukan di kayu salib. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan iblis sudah dipermalukan. Allah, Yesus firman-Nya mengatakan bagaimana dia sudah dilucutin, dia sudah dilucutin. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Ya, mungkin kita perlu ke sana aja ya, jangan cuma saya kutip ya. Kita ke sana aja lah supaya saudara bisa baca ya. Kadang saya kutip untuk mempercepat saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus.
Thank you Lord Jesus. Dikatakan di sini di ayat 15 ya. Ia telah melucuti, telah ya saudara, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis sudah dilucutin. Senjatanya apa, saudara? Senjatanya ialah menuduh, mengadu domba, taruh pikiran-pikiran yang tidak benar, ya kan, di dalam pikiran kita. Sehingga dia mengadu domba manusia, manusia saling bunuh, saling iri. Kenapa? Melalui pikiran, masuk di pikiran, terus percaya yang salah, dari situ keluar lagi, tambah lagi, dari situ ada tindakan yang salah. Tapi sebaliknya kita bisa dengar yang benar, ya kan, terima firman-Nya, kita tundukkan pikiran kita kepada yang benar, kita tabur firman-Nya, dan itu kita bisa lebih lagi, pikiran kita lebih ada ketenangan. Amin, saudara. Dan dari situ akan susah, lebih susah bagi iblis buat menipu kita. Jadi ingat, iya Yesus telah, ya kan? Jadi kalau sekarang saudara punya masalah dengan orang, saudara kecewa, saudara sakit hati, saudara marah, ya kan? Sebetulnya itu saudara sudah sedang ditipu loh. Saudara sedang ditipu. Karena firman-Nya mengatakan, ya kan, musuh kita tuh bukan darah dan daging, bukan manusia loh. Amin. Kalau sekarang ada seorang yang kita marah sekali, apalagi sampai benci, saudara, kita sedang ditipu. Karena iblis itu sedang menipu, dia mau mengadu kita dengan orang, berselisih atau apa, berselisih, bersaing atau apa. Ya kan? Sedangkan orang tuh bukan musuh kita. Roh-roh di balik itu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat, nanti kita akan lihat ya. Makanya kita perlu tahu, kita jangan lagi mau dibodohin sama dia. Jangan mau ditipu. Tunggu dulu. Kita perlu izinkan firman-Nya menerangi kita, sehingga kita tidak dibodohin. Kita nggak diadu sama yang lainnya. Ya kalau ada orang yang benci sama kita, karena Yesus juga, dia sempurna. Tapi tetap ada yang benci sama dia loh. Makanya dia disalib. Kenapa ada yang benci sama dia? Karena orang-orang itu pikirannya. Nah ini kan dikuasai dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan, yaitu penguasa-penguasa, pemerintah roh jahat. Mereka panik, ini siapa ini? Kok nggak pernah berdosa? Ini siapa ini? Kok ada mujizat sampai orang bisa buta dari lahir, bisa melihat, sampai orang mati bisa hidup lagi? Ya kan? Mereka panik. Mereka pakai orang, pikiran-pikirannya yang tidak tunduk sama kebenaran. Penguasa-penguasa roh jahat ini, ya kan? Tapi puji Tuhan, haleluya, Allah selalu nggak pernah dikecoh sama iblis. Amin, saudara. Haleluya, itu senjata makan Tuhan, malahan itu jadi kemenangannya Tuhan waktu dia salib. Tapi puji Tuhan, di sini kita lihat Yesus sudah melucutin pemerintah dan penguasa, ya kan? Dan dia sudah jadikan tontonan umum. Amin sekarang, amin saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi dikatakan di sini, kita tadi baca bagaimana Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Terus janganlah kamu diperdaya, ya, 2 Korintus 11 ayat 3, pikiran kamu disesatkan, diperdaya dari kesederhanaan, simplicity, ketidakruwetan, kemudahan yang berada di dalam Kristus. Apa sih susahnya kalau kita terima sesuatu, saudara? Apalagi sesuatu itu sesuatu yang baik. Nggak susah kan? Kalau kita cuma terima. Ya kalau saya udah masak, kemarin saya bikin, wah sesuatu ya, pie. Ya kan, saya gini dan gitu. Terus saya cuma kasih ke orang itu. Nggak susah kan? Orang itu cuma bilang apa? Terima kasih. Saya yang susah-susah. Yesus sudah susah-susah loh buat saudara dan saya. Supaya saudara jangan lagi dikecoh, dijadikan ruwet, diadu domba. Sampai orang sampai bertahun-tahun sampai mati. Dendam, sakit hati, kecewa. Padahal itu bukan musuhnya yang sebenarnya. Bukan orang, kalau ada di antara saudara yang kecewa sama orang tua, ya kan, kenapa orang tuaku gini, atau siapa, itu bukan musuh saudara loh. Itu bukan pemerintah penguasa, tapi mereka sudah dilucutin. Amin, sudah dikalahkan. Haleluya, jangan mau digeser. Ya kan, sayangnya terjemahkan dari kesesatan yang sejati itu tidak jelas ya. Jadi seolah-olah kita layak gitu loh. Tidak, kita tidak pernah oke-nya kita, ya kan, keteguhan kita, keutuhan kita itu
bukan berdasarkan perbuatan kita, jeripayah kita loh. Kesetiaan itu adalah buah roh, itu buah roh loh ya. Itu bukan namanya pohon itu tidak ditopang sama buah kan, ranting tidak ditopang sama buah loh. Makanya ini terjemahan tidak tepat. Dari kesederhanaan yang berada dalam Kristus, tuh Allah tidak beri Hawa itu instruksi yang rumit. Dia cuma bilang udah jangan makan dari pohon itu, ya kan, pohon pengetahuan yang baik dan buruk, bukan pohon yang buruk loh ya, bukan pengetahuan yang buruk, pengetahuan yang baik dan buruk loh ya. Nanti kamu binasa, itu nggak rumit kan, ya kan? Tapi kemudian iblis bikin rumit. Waktu Hawa ngobrol sama iblis, Tuhan nggak mau kita ngobrol. Amin saudara. Iblis nggak usah diajak ngobrol, ya kan? Ibu Monica, saya nggak pernah ngobrol sama iblis. Waktu kita terima pikiran yang nggak sesuai, ya kan? Kita nonton sesuatu yang kita tahu, apalagi film horor ya. Orang itu lagi ngobrol, tanpa sadar kita lagi ngobrol. Amin, udah tahu itu pikiran salah, tolak aja. Nah ini contohnya, jangan mau digeser. Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Ingat, waktu Yesus waktu dia dicobai iblis, muka dengan iblis, ya kan, Yesus nggak marah-marah, terus iblis kamu gini, enggak. Dia cuma bilang ada tertulis. Amin saudara. Dia cuma bilang ada tertulis. Ingat, tidak rumit, jangan mau dibikin rumit, ada tertulis. Jadi kalau kita mau lebih lagi, ya kan, tidak mau dikecoh, dibodohin sampai bertahun-tahun punya masalah yang sama, bertahun-tahun kesel terus sama orang. Padahal Alkitab sudah bilang musuh kita bukan darah dan daging. Kenapa? Karena haleluya, ada satu kepercayaan yang salah yang mulai dari pikiran yang salah. Amin. Nah, jadi pikiran kita yang diserang, ya kan? Nah, gimana caranya nanti kita baca terus ya. Ini akan nolong saudara sekali, saudara. Ini benar-benar saya puji Tuhan, ya kan? Haleluya, kuknya dia mudah, bebannya ringan. Kita ada kelegaan saudara, dan saya bisa semakin besar. Itu kita akan lebih lagi mempengaruhi rumah tangga kita, perkawinan, keuangan, kesehatan, hubungannya sama yang lain, saudara. Firman-Nya sungguh-sungguh memerdekakan. Amin, saudara. Kita baca di 2 Korintus 10 ayat haleluya. Thank you Lord Jesus. Ayat 3 dan 5. Ya kan? Walaupun kita berjalan di dalam daging, ya. Ini saya bacakan bahasa Indonesianya dulu ya. Ini 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, ya kan? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam haleluya, tunggu dulu sebentar. Karena senjata kami haleluya dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, nanti saya akan lihat dari bahasa Inggrisnya, ya kan? Ini di bahasa Indonesianya dulu ya. Kami masih hidup di dunia. Kami tidak berjuang secara duniawi. Senjata duniawi itu apa? Ya kan, sekedar psikolog, ya kan, sekedar dari pikiran, intelek, ya kan. Makanya ada banyak kan nasihat di dunia ini, ya kan, tapi tidak semuanya sesuai, dan itu tidak butuh Kristus, tidak melalui penebusan Kristus, makanya tidak pasti, ya kan. Ada kadang-kadang nasihat itu sesuai firman loh, ya kan, ada yang benar ya kan, ada yang benar, misalnya menghormatin orang tua, ada ajaran begitu, hormatin orang tua. Tapi kalau cuma begitu aja, tidak dipimpin roh, nanti orang tuanya jadi kayak berhala, saya bilang. Menghormatinya setara nanti sama Tuhan. Nah itu kan, kenapa? Karena orang nggak ngerti kan. Tapi kalau kita ngerti, ya kan, Kristus. Jadi balik lagi, ya kan. Jadi di sini dikatakan kalau ini masih hidup di dunia, oke. Kalau di sini bukan bicara hidup di dunia, tapi in the flesh.
kita tuh masih di dalam tubuh jasmani, kita masih di dalam jiwa. Itu maksudnya in the flesh kalau bahasa Inggrisnya. Bukan hanya masih hidup di dunia, tapi kita sekarang masih ada tubuh. Tubuh itu ada kemauan sendiri. Ya, jiwa kita juga, pikiran, emosi, kehendak itu juga masih perlu diperbarui, belum diselamatkan. Yang sudah diselamatkan tuh hati kita, roh kita. Itu artinya kita masih berjalan di dalam daging, di dalam tubuh jasmani ini. Ya kan? Terus kami tidak berjuang secara duniawi. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada orang, ya saya kasih tahu I speak my mind. Saya marah-marah untuk kasih tahu dia siapa saya. Itu duniawi. Ya kan? Saya ancam dia. Suaranya dibesarin, ya kan? Saya mau dia lihat saya bagaimana. Saya memang pemarah. Jangan main-main ya. Nah, itu murni duniawi. Itu tidak perlu Kristus, tidak perlu penebusan Kristus. Duniawi. Ya kan? Kalau punya masalah menghindar. Ya kan, tapi ngomong di belakang. Itu duniawi. Pakai kekuatan sendiri ya. Tapi di sini katakan senjata kita bukan duniawi. Ya kan? Jangan izinkan, ya kan? Karena senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ingat, kuasa Allah loh ya. Karena iblis sudah dikalahkan. Musuh kita, Efesus 6 nanti kita ke situ, musuh kita bukan darah dan daging loh. Ya kan, sayang ya kalau kita menghabiskan waktu bertahun-tahun benci sama orang, dendam sama orang, sedangkan musuh kita bukan orang. Ya Ibu Monica, tapi kan itu lewat orang. Iya betul, tapi tidak efektif. Nanti dibodohin iblis. Kalau orang itu sudah, kita mulai masuk dalam perselisihan, kebencian, dendam, itu kita sudah di bawah areanya iblis loh. Kita sudah di bawah tipuan dia, saudara. Dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan loh. Karena ada orang begitu, ya tapi kan tetap itu lewat manusia, betul. Tapi itu tidak efektif karena terus menerus. Makanya kenapa sekarang ada orang ya kan seperti Hitler. Ya kan, dia dipakai iblis untuk bunuh melalui perintahnya dia. 6 juta orang dibunuhin, saudara. Ya kan? Tapi kan itu bukan dia. Roh di balik itu. Roh yang antikristus ya. Roh yang membenci Yahudi. Kenapa? Karena berdasarkan itu ada penyelamat datang. Ya kan? Dan ya, kita nggak mau ke situ. Jadi setelah Hitler meninggal, ada lagi yang lain. Orang-orang pemerintahan yang bunuhin orang juga. Mungkin gak seperti Hitler, sebanyak 6 juta. Tapi ada ya. Kenapa? Karena roh itu gak mati, saudara. Dia pindah. Dia bekerja lewat orang yang pikirannya tidak tunduk kepada kasih Allah. Tidak tunduk kepada Kristus. Ya kan? Jadi mau mencuri, membunuh, merusakkan. Karena Yesus bilang, iya kamu seperti bapakmu. Ya kan, iblis tuh penipu, ya kan, dia pembunuh manusia sejak semula. Anyway, jadi haleluya, senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Gak ada yang bisa mengalahin anak kita, tidak ada yang bisa mengalahin Yesus. Yesus sudah menang, dia sudah melucuti pemerintah penguasa. Amin, haleluya. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kenapa? Ya kan, mungkin ada di antara saudara masalah bertahun-tahun benci sama orang. Kesel terus, ntar kesel lagi. Udah ngampunin, kesel lagi. Karena ada benteng di dalam pikiran yang belum diruntuhkan. Makanya terus-menerus dari situ seperti sesuatu yang menguasain gitu loh. Seperti nggak bisa keluar dari situ. Rasa kesel, rasa kecewa, rasa begini dan begitu ya. Nah itu benteng. Tapi Alkitab bilang senjatanya dia. Amin. Sanggup meruntuhkan benteng itu, dan benteng itu sudah diruntuhkan sebetulnya. Ya kan, secara roh iblis sudah dilucutin. Itu sebabnya jadinya tidak kuknya aku mudah, bebanku ringan. Kenapa? Karena bukan kita. Kenapa kok seperti nggak runtuh-runtuh? Karena tanpa sadar kita mau mengatasin secara duniawi. Makanya tembok itu seperti nggak runtuh-runtuh, padahal Yesus sudah melucutin pemerintah penguasa. Amin, saudara. Haleluya. Yesus sudah, tapi kalau kita menghadapi secara duniawi tidak bisa. Tapi dia sanggup ya, kita baca ya. Benteng-benteng. Kenapa ada orang terus ya kan kekurangan,
Ada sekarang misalnya gini, ada berkat, udah lebih baik, kurang lagi. Ya kan, hutang selesai, hutang lagi. Kenapa? Ada benteng, seperti nggak bisa keluar. Tapi puji Tuhan, ya kan, kasih karunia-Nya meruntuhkan benteng. Terus dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang. Nah ini sayangnya diterjemahkan sebagai siasat orang, ya kan? Tidak dibilang di sini siasat orang, ya kan? Ini bukan soal siasat orang. Ini asalnya bukan dari orang. Asalnya dari apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu setan, roh-roh jahat di udara yang naruh pikiran, hal-hal di dalam pikiran orang, pikiran-pikiran yang dari dia, terus dia bohong, dia bilang itu pikiran kita. Jadi gini, ya kan, misalnya gini saudara, ini caranya iblis beroperasi ya. Gimana sampai orang itu kalau ya sampai benci. Ya, jadi misalnya ada satu orang yang pernah bohongin saudara, ya kan? Terus saudara belum benar-benar lepas penuhnya kepada Yesus kalau beban, masih ada yang nempel. Ya kan? Jadi terus ngelihat foto orang itu, atau orang itu lewat, saudara kebetulan ngelihat, terus begini, ada pikiran ini, aku benci. Nah, aku benci. Oh, dasar penipu. Saudara tahu nggak pikiran itu? Kalau saudara orang Kristen dan orang itu orang Kristen, ya kan, kita tahu tidak ada penipu anak Tuhan. Tapi itu ada benar, itu pikirannya. Secara roh dia tuh ciptaan baru, tapi lagi ditipu iblis, makanya dia menipu. Nah, waktu iblis ngomong itu, saya benci, memang dasar penipu. Saudara tahu nggak? Itu bukan pikiran saudara. Itu bukan pikiran saudara. Tapi itu terus dikasih perasaan lagi, perasaan marah. Tapi itu saya memang, itu iya betul, saudara merasa. Terus itu ada timbul di pikiran. Tapi itu bukan saudara. Kenapa? Karena hati saudara. Yesus nggak pernah begitu loh. Saudara punya pikiran Kristus loh. Saudara sudah ciptaan baru. Allah tidak pernah, ya kan, melihat anak dia, orang Kristen, anak yang lahir dari dia. Dia tidak melahirkan anak yang penipu. Dia nggak akan pernah nyebut anak dia penipu. Dia sudah menaruh hukuman dosa kita sama Kristus. Sehingga Allah, ya kan, tidak akan menghukum, ya kan, anak Tuhan. Jadi itu pikiran yang menghukum dan menyebabkan benci. Kan Alkitab bilang itu tidak sesuai firman. Itu tidak datang dari roh saudara. Kenapa nggak benar? Karena itu tidak datang dari roh saudara. Saya ulangi lagi. Kenapa itu bukan saudara? Karena itu tidak datang dari roh, tidak timbul dari roh saudara. Ya kan? Itu timbul di sini, di pikiran. Ingat, sama seperti kalau ada lalat lah yang terbang di kepala kita. Ya kan, kita bisa usir, dia bisa terbang kan, dia bisa hinggap mungkin di kepala kita. Tapi kan, atau burung, ya kan, dia bisa terbang di kepala kita, ya lewat, ya kan, dia bisa hinggap. Tapi kan bukan berarti dia bisa bersarang loh. Amin, saudara. Kenapa itu bukan kita? Bukan kita menyangkalin. Karena hati kita tidak mau membenci. Hati kita yang lahir dari Allah tidak mau benci loh. Hati kita tidak mau berdosa loh. Saudara sudah lahir baru, saudara. Alkitab mengatakan siapa yang percaya Yesus Kristus lahir dari Allah. Saudara sudah punya hati seperti Allah. Kasih Allah ada di dalam diri saudara. Saudara tuh seperti Yesus, hati saudara tuh seperti Yesus. Makanya dia katakan dia anak sulung. Kenapa? Karena Yesus sudah mati sebagai manusia lama kita, ya kan? Dan dia harus dihidupkan kembali. Makanya dikatakan di Ibrani, kalau saudara baca ulang-ulang Ibrani, anakku, aku peranakan engkau lagi. Kenapa Yesus harus dihidupkan kembali? Kenapa dikatakan firman Tuhan dia anak sulung? Karena dia yang pertama lahir baru tuh Yesus. Yang pertama lahir kembali tuh Yesus. Kenapa Allah dikatakan anak sulung? Kenapa? Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia adalah orang benar, manusia benar yang sulung, yang nomor 1. Makanya dia dikatakan buah sulung, anak sulung. Kita adik-adiknya. Ya kan? Kita adik-adiknya, kita lahir baru setelah dia. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kenapa? Karena dia sudah mati. Secara roh dia sudah pisah dari Allah. Makanya Allah meninggalkan dia.
Kenapa Allah sekarang nggak pernah meninggalkan kita? Karena Yesus sudah mati sebagai manusia lama kita yang akan masuk dalam neraka, ditinggalkan Allah. Itu sebabnya dia dihidupkan kembali. Tapi dia dihidupkan kembali sebagai pembenaran kita. Jadi dia hidup kembali, ya kan? Haleluya. Dan dia hidup, Alkitab bilang Kristus telah bangkit, Roma pasal 6, mau tidak lagi berkuasa atas dia. Kenapa mau tidak berkuasa? Dia nggak mungkin bisa mati lagi. Karena dia sudah dibangkitkan satu kali selamanya. Ya kan? Sebagai anak manusia, Yesus juga manusia loh. Dia juga anak manusia loh, saudara. Dia mati sebagai manusia. Manusia yang sempurna. Makanya Yesus juga adalah manusia. Anak manusia. Manusia yang juga Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu canggih sekali. Saudara hanya bisa terima dengan iman. Dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin. Dan kita sudah dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Kita sudah orang benar karena kita beriman kepada kasih karunia-Nya. Itu sebabnya pikiran-pikiran, biarlah saudara dan saya sadar hari ini. Sekarang siapapun yang sudah punya masalah dalam hidup saudara, lepaskan itu. Lepaskan beban itu sama Yesus. Tuhan Yesus, saya kalau ingat dia gini, tapi saya mau lepaskan. Dia berbuat apa? Mungkin nipu, mungkin curang, mungkin licik, mungkin menghina saudara, menolak saya, tidak tahu apa. Biarlah saudara dimerdekakan dari benteng itu. Mungkin ada di antara saudara bertahun-tahun. Saudara sadar bahwa itu mereka bukan musuh saudara. Musuh saudara bukan darah dan daging. Amin, saudara. Haleluya. Nanti kita baca di Efesus 6. Itu benteng itu. Biarlah saudara dimerdekakan. Dan benteng itu sudah diterobos sama Yesus. Waktu dia mengatakan sudah selesai, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Waktu penyalipannya sudah selesai. Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Apa artinya? Allah yang sudah menyobek itu, meniadakan itu penghalang antara dia dengan manusia. Sehingga sekarang rohnya bisa tinggal di dalam kita. Sekarang kita punya akses. Surga terbuka buat kita. Kita punya portal. Kita punya satu portal jalur yang terbuka dengan surga. Haleluya, mari katakan bukakan tiap langit. Itu sudah terbuka. Kita sudah di posisi itu. Terus menerus langit terbuka, saudara. Kenapa? Karena Allah sudah menerobos bait itu dari atas ke bawah. Karena itu Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan kesalahannya dunia, kesalahannya kita. Dia tidak memperhitungkan, dia memperdamaikan dunia dengan dirinya. Dia yang memperdamaikan dunia dengan dirinya. Itu 2 Korintus 5. Haleluya, ayat 17 sampai ayat 21. Tanpa memperhitungkan kesalahan kita semua. Karena waktu Yesus tanggung, dia tanggung kesalahan saudara dan saya, dan dia tanggung kesalahan dunia. Makanya kita perlu memberitakan ini. Kita terus mau ikut memberitakan Injilnya. Bahwa kamu tuh udah nggak usah tanggung neraka loh. Kamu bisa diselamatkan. Amin, saudara. Dosa kamu sudah dihakimin. Allah sudah, haleluya, mendamaikan dia dengan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Tanpa memperhitungkan kesalahannya. Haleluya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Ya kan, agama selalu mau meninggikan perbuatan kelayakan manusia. Tapi Yesus tidak datang untuk segera membawa agama. Yesus datang untuk memberikan hidup. Untuk memberikannya dalam segala kelimpahan. Wow. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Agama lain itu bukan urusan kita. Kita bicara mengenai Yesus. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Kita tidak dipanggil untuk menghakimin. Apapun juga terserah. Kita sedang bicara mengenai Yesus. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sehingga sekarang roh Allah bisa tinggal di dalam kita. Karena haleluya, satu kali selamanya kita sudah dikuduskan. Sehingga haleluya, thank you Lord Jesus, kita bisa berjalan dalam kebenaran. Nah, tapi karena jiwa kita masih harus diselamatkan. Jiwa kita tuh penghubung antara alam roh, hati kita, roh kita dengan alam jasmani. Yaitu perasaan kita, ya kan, kemauan kita, keinginan kita, dan pikiran kita. Itu masih belum
ditebus. Itu sebabnya iblis masih bisa lagi kasih pikiran di dalam diri kita. Makanya kadang-kadang orang bisa, kok ada pikiran begini sih? Iya kan? Kenapa? Waduh, Tuhan, ampunin. Padahal itu pikiran, itu permainannya iblis. Padahal itu bukan pikiran dari kita. Tuhan, kenapa aku ada pikiran ini? Oh, Tuhan, ampunin, minta enggak. Itu bukan pikiran kita. Kita tolak aja, no. Tidak, saya kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Firman-Nya mengatakan, ya kan, pikiran Kristus itu apa? Apa yang itu sesuai dengan dengan Filipi 4 ayat 8. Ya kan? Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini yang dari saudara punya pikiran. Saudara bisa kenalin pikiran yang dari iblis atau pikiran saudara. Ya kan? Nah, saya bacakan ya. Gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu pikiran saudara dan saya. Ya kan? Jadi saya lihat dari bahasa Inggrisnya ya. Thank you, saya lihat sebentar dari bahasa Inggrisnya. Jadi, apapun yang benar, whatever things are noble, yang mulia, yang luhur, ya kan, yang just, yang adil, menurut keadilannya Allah loh ya, bukan keadilan manusia lah. Keadilan Allah tuh Yesus, ya kan, sudah menjadi dosa, itu keadilannya Allah, ya kan, yang pure, yang murni, whatever things are lovely, yang indah, yang bagus, yang indah, ya kan, bukan yang maksudnya manis itu kan nggak jelas, yang indah. Whatever things are of good report. Jadi yang laporan yang baik, kabar-kabar baik, bukan kabar yang bikin kita takut, yang bikin kita jijik, yang kadang-kadang film itu ya belakangan udah nggak terlalu nonton film belakangan karena apa? Terlalu sadis. Ya kan, buat apa pikiran itu, buat apa gitu kan? Karena itu bukan laporan yang baik. Ya berita-berita gitu kan. Jangan terlalu mau dengerin yang gitu, nggak nolong saudara. Saudara cuma tahu tuh saya kasih komentar itu tidak menolong, itu buang waktu. Berdoa tuh sudah. Amin saudara. Kalau saudara cuma kasih komentar-komentar, saudara nggak pernah berdoa untuk orang tersebut, itu saudara sedang dicuri waktu saudara. Amin. Berdoa tuh sudah. Amin saudara. Terus kalau if there is any virtue tuh ada sesuatu yang bernilai. Amin. Yang punya nilai kekal, yang luhur, yang benar, ya kan, yang bukan biasa aja, yang bernilai, sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang praiseworthy, yang patut dipuji, ya kan, patut dipuji, ya kan, patut dipuji. Haleluya. Bukan hanya pencapaian, tapi kalau misalnya anak kita, ya kan, mau mengampunin, anak kita, ya kan, mau ngalah, pokoknya melakukan, kita tahu sesuatu yang baik, ya patut dipuji ya. Jangan cuma muji itu untuk pencapaian, oh kalau nilai yang baik, kalau juga soal karakter. Amin, soal karakter. Sesuatu yang patut dipuji, setia. Kamu setia, kamu tekun, kasih semangat, bagus. Ya kan, Tuhan kekuatan kamu, ya. Amin saudara. Meditate, pikirkan akan hal-hal ini. Ini pikiran saudara dan saya, karena saudara dan saya ciptaan baru, kita bisa. Kalau firman Tuhan bilang pikir ini, kita bisa saudara. Kenapa kita mesti arahkan pikiran kita? Karena pikiran kita belum diselamatkan. Jadi jangan kaget kalau ada seperti itu dan iblis pakai kata saya tidak suka, saya marah, saya benci. Padahal itu bukan kita loh. Ingat, itu bukan kita. Nah, gimana caranya? Di sini kan dikatakan tadi kita baca, ya kan? Kita punya senjata, bukan senjata duniawi. Ya kan? Kita bisa casting down, itu meruntuhkan, ya kan, meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan. Nah, ini mematahkan siasat orang ini tidak tepat. Casting down itu kalau kayak misalnya apa ya, ada layar gitu kan, ada sesuatu tuh, ada poster yang besar, terus itu kita copot gitu loh. Kita copot itu, casting down. Enggak, saya copot gambaran itu. Yang misalnya kasih gambaran kita, nanti bakal ada depresi, kayak waktu itu saya dengar kabar bakal ada kesulitan ekonomi yang begini-gini. Waduh,
Wah, terus iblis lihat nanti kamu akan, nanti saya gimana? Itu dia iblis langsung masuk. Begitu dia langsung kasih imajinasi, sama seperti waktu saya mau pindah dari Jepang ke Amerika. Waduh, saya udah lama di Jepang. Di Amerika saya tidak punya teman. Saya belum ada pacar. Gimana nanti ke Amerika? Ada sedikit ketakutan. Nah, langsung iblis kasih imajinasi ini. Dia kasih imajinasi saya lagi duduk, saya lagi kesepian. Nah, itu bohong. Bohong. Kenapa? Justru waktu saya ke Amerika, saya dapat teman-teman baru, saya ketemu dengan suami saya. Itu bohong semua. Tuhan ingatkan saya, awas. Bukan dia bilang awas, dia bilang, kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan pernah bisa diteguhkan. Tuhan ingat teguhkan saya. Kalau kamu nggak percaya, kenapa? Karena saya mulai ragu-ragu. Karena ada imajinasi, ya kan? Ada imajinasi saya kesepian, padahal itu bohong. Itu bohong. Tuhan nggak suruh saya tuh, dia berkati saya, ya kan? Ada dananya, udah ada visa, udah ada, tinggal berangkat. Itu supernatural. Dia bicara terus, wah, kamu bakal siapa? Itu tidak sesuai. Itu adalah orang Yahudi begitu, orang Israel. Apakah kita harus keluar dari Mesir buat mati di padang gurun? Nah loh, yaitu imajinasi. Bisa kita runtuhkan di dalam nama Yesus. Nah, tunggu sebentar saudara. Ini ada satu kebenaran yang sangat penting. Karena kemudian dikatakan di sini, ya kan, beberapa penerjemahan itu tidak tepat. Ya kan, bahasa Indonesianya kan di sini dikatakan, sebentar ya, ini siasat-siasat orang. Sedangkan di Efesus 6 juga dikatakan yang Yesus kalahkan, apakah Yesus kalahkan orang? Enggak, dia kalahkan pemerintah-pemerintah. Itu bicara mengenai roh-roh jahat. Dia tidak mengalahkan pemerintah Yahudi yang sudah menyalibkan dia. Enggak, dia mengalahkan pemerintah penghulu roh jahat. Bicara mengenai roh jahat. Kami jadi bukan soal siasat orang, ya kan? Tapi haleluya, dikatakan di bahasa Inggrisnya casting down argument. Jadi di sini tuh ada argumentasi, ya kan? Hati kita ngomong A, tapi pikiran kita ngomong B. Misalnya kita lagi mau menabur, ya kan, kita mau menabur, kita dipimpin untuk menabur, ya kan, kayak waktu itu saya juga pernah berapa kali begitu. Kalau secara pikiran, waduh, saya sendiri lagi ada kebutuhan besar, tapi suruh menabur dan menaburnya besar lagi. Amin, saudara. Di sini bilang Roh Kudus, ya menabur, tapi di sini bilang, aduh, saya juga ada kebutuhan, ya kan? Nanti gimana? Nah itu tuh. Kenapa? Ini argumen, jadi kayak berargumen antara hati dan pikiran kita tuh berargumen, ya toh? Tapi dikatakan casting down argument itu bisa ditundukkan. Sebentar dulu, jangan saudara pikir salah, sudah tahu ya. Ini ada satu yang salah penafsiran loh ya, yang bikin orang jadi susah. Makanya bentengnya nggak runtuh-runtuh. Ya, itu bisa casting down, itu bisa. Terus every high thing. Bentar saya minum dulu saudara. Segala sesuatu yang tinggi, yang exalt, yang meninggikan dirinya melawan pengetahuan akan Tuhan. Segala pikiran yang melawan kebenaran firman, melawan penebusan Yesus, melawan, ya kan, tubuh dan darahnya. Segala sesuatu itu, mana mungkin, ya kan? Memang firman ngomong gitu, tapi kan kita perlu uang. Nah itu kan, itu pikiran yang tinggi itu kesombongan manusia. Itu keangkuhan hidup. Saya bisa kok, saya bisa begini dan gitu. Ibu Monica nggak tahu aja. Seolah-olah loh, apa yang saya kasih itu teori. Apakah saya cuma duduk-duduk? Oke lah, saya sekarang pendeta. Sebelum saya di Jepang juga, saya bukan pendeta. Dan saya nggak usah berargumentasi. Orang seperti itu, ya kan, tidak mengerti bahwa pikiran itu bukan pikirannya dia lagi ditipu. Dia lagi ditipu, tipu daya kekayaan. Kenapa bisa ditipu? Karena tidak percaya kasih Allah. Tidak percaya punya Bapak surgawi. Makanya harus pakai kekuatan sendiri. Mau harus begini dan begitu. Ya kan, alasannya kan untuk bertanggung jawab. Ya kan? Tapi bukan begitu. Kalau sampai kita melalaikan, nggak ada damai. Prioritas kita berantakan. Kita tidak mementingkan kerajaan Allah. Lagi ditipu kok.
lagi ditipu, tipu daya kekayaan, lagi ditipu pikirannya nih. Ada sesuatu yang tidak benar, ya kan? Terus segala sesuatu yang meninggikan melawan pengenalan akan Allah, kita bisa runtuhkan itu. Nah, ini rahasianya. Bringing every thought, membawa, ya kan? Membawa pikiran itu kita bawa dan kita tangkap. Kita tangkap kepada apa? Bukan kita yang tundukkan loh ya. Nah, ini yang bikin orang jadi frustasi karena salah menafsirkan firman, dan ini bukan soal salah terjemahan. Ini tidak sesuai konteks. Karena yang mengalahkan kan bukan kita. Bagaimana kita mengalahkan iblis? Bagaimana kita mau menundukkan iblis kalau iblis belum dikalahin dulu? Firman gak suruh kita melawan loh. Ya kan, kita nggak suruh, maksudnya melawan tuh dalam arti kata seperti berkelahi. Kalau begitu kan berarti iblis setara sama kita. Berarti iblis setara sama Yesus. Masa kita harus lawan lagi? Itu bukan begitu. Kita nggak perlu lawan dia. Kita tidak bisa lawan iblis loh. Makanya sayang ya bahasa Indonesia dikatakan Efesus 6, lawan iblis. Jadi seperti kita berkelahi. Enggak. Kalau bahasa Indonesia tuh resist. Resist tuh kita berdiri aja. Kita kayak ada surat. Ya kalau ada orang, ya kita punya rumah, orang itu tinggal di rumah kita, nggak punya izin, kita bilang sama pemerintah, ini saya ada suratnya loh. Kita nggak usah berkelahi pukul-pukulan kan. Kita nggak usah marah-marah, maki-maki, ini tunjukin aja buktinya. Itu pemerintah yang benar, karena Allah kita tuh pemerintah yang benar. Dia akan membela kita 100% selama itu ada bukti firman Tuhan. Ada bukti dasar di firman. Saudara bisa nggak usah berkelahi sama iblis. Makanya dikatakan di sini kenapa nggak sesuai konteks? Karena dikatakan di bahasa Indonesianya menaklukkannya kepada Kristus. Lah, Kristus sudah menaklukkan iblis, kenapa kita harus taklukkan lagi? Kok terus jadi kita yang taklukkan? Kita kan cuma carang. Bukan. Penerjemahan yang benar ialah tangkap itu pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Kepada ketaatan Kristus. Jadi kita perlu ada firman, karena firman itu kan pedang roh. Firman itu pedang roh, firman itu benih, tapi juga firman itu baju jirah, firman itu pedang roh, firman itu ikat pinggang. Dan kita misalnya ada pikiran gitu, ya kan? Misalnya saya waktu itu mau menabur. Secara pikiran, aduh, saya sendiri perlu. Terus Tuhan mau saya menabur juga tidak sedikit. Ya kan? Tapi kemudian saya ngomong, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus adalah hikmat saya. Di dalam nama Yesus, saya percaya Bapak, saya mau menabur dengan sukacita dan Engkau sanggup, ya kan, melimpahkan segala kasih karunia. Amin, saudara. Akhirnya udah nggak lama-lama saya langsung melangkah. Karena saya tahu mau pikiran tuh tetap ada itu, nanti gimana? Enggak. Dalam nama Yesus saya ngomong firman. Nah, contohnya itu praktek sehari-hari ya. Atau kita kalau benci sama orang, ya kan ada kebencian, ada sesuatu yang kita nggak suka. Ya sesuatu yang kita nggak suka itu roh jahat di balik orang itu loh. Makanya kita harus tahu dulu. Ya tunggu dulu. Saya mikir apa sih mengenai orang itu? Lagi mikir apa gitu loh. Kenapa? Ya kita lepaskan. Kita harus ngomong. Saya lepaskan pengampunan. Dia begini dan begitu. Saya lepaskan dalam nama Yesus. Sudah gitu saudara berdoa buat orang itu. Amin saudara. Berdoa buat orang itu. Yesus bilang, firman-Nya mengatakan, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Terus saudara mengakui kepada ketaatan Kristus. Tidak, Yesus sudah mengatasin. Yesus sendiri, haleluya, haleluya, Allah sendiri tidak menghukum saya. Yesus adalah kebenaran saya. Saya diterima oleh Allah walaupun saya sendiri tidak sempurna. Itu sebabnya saya tidak mau menghukum orang itu. Nah itu waktu kita sedang melakukan itu, kita sedang menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Kita tidak langsung berhadapan sama Yesus, kita begini dan begitu. Itu kalau kita menaklukkannya kan seolah-olah kita nggak bisa menaklukkan iblis loh. Saudara bisa nggak bisa. Saudara harus pakai nama Yesus. Dan saudara harus tahu, ya kan waktu kita pakai nama Yesus, biarlah kita diteguhkan lagi, kita orang benar karena Yesus. Karena kalau enggak, iblis aku udah bilang ya, kamu pergi ya. Kenapa kamu belum pergi?
Jadi posisi belum selesai. Jadi posisi bukan kepada ketaatan. Yesus sudah kalahin kamu loh ya. Jadi waktu saya bilang, enggak, saya enggak khawatir, saya percaya Allah memenuhi segala kebutuhan. Saya percaya Allah sanggup melimpahkan kasih karunia. Saya percaya benih saya dilipat gandakan. Saya sedang menaklukkan itu pikiran kepada ketaatan Kristus. Karena Yesus saya tidak akan kekurangan. Yesus adalah, saya ngomong, saudara ngomong jati diri saudara. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Amin saudara. Itu menaklukkan kepada ketaatan Kristus. Jadi bukan kita, iblis saya gini, iblis kamu gini, ini bukan begitu. Kamu harus tunduk iblis. Ya, itu kan seperti Yesus belum lucutin dia kan? Maaf saudara, kalau saya ngomong seperti orang Jakarta. Karena banyak yang begitu, nanti setannya keluar masuk saudara. Ada yang terus-menerus didoakan. Karena nggak ngerti, kita nggak bisa melawan iblis dan nggak perlu melawan iblis. Kita melawan dia dengan apa? Tunduk sama Allah, terus berdiri, resist. Kita resist tuh saya berdiri, nggak bisa. Saya sudah ditebus, nggak bisa. Yesus penebusan saya. Karena pikiran kan diserang, apalagi kalau penyakit kan, bisa merasa ya kan, kalau ya semuanya deh ada perasaan ya kan, mungkin ada gejala penyakit yang kita rasa. Yang orang rasa ya, bisa rasakan orang itu merasa apa ya kan, kalau ada kebencian, bisa merasa iblis akan tunggangin perasaan saudara dan saya, karena perasaan kita tuh belum sempurna. Amin saudara. Makanya dikatakan milikilah perasaan pikiran yang seperti dalam Kristus. Kita harus milih. Enggak, Kristus sendiri dia sudah menanggung kebencian segala macam di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus saya punya perasaan seperti perasaan Kristus. Apa? Belas kasihan. Amin saudara. Haleluya. Damai sejahtera. Saya menolak ini perasaan-perasaan yang lain. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi ingat, kita ini cuma jarang. Yesus sudah melucuti pemerintah. Dia sudah mengatasin ya kan dunia bagi kita. Dia yang sudah meruntuhkan tembok-tembok itu, tembok bait Allah itu sudah runtuh dari atas ke bawah. Allah sudah ada di dalam kita. Kita adalah carangnya. Kita tangkap pikiran, kita taklukkan kepada Kristus, berarti apa? Kepada kebenarannya dia, kepada penebusan Kristus. Ya kan? Aduh gimana nih? Tahun depan bakal inflasi gini. Ya kan, pikiran, dengar berita, Nah, tangkap itu, tunggu dulu. Firman-nya ngomong apa? Yesus sudah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Yesus, haleluya, sudah menjadi miskin agar saya dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, waktu kita lagi memperkatakan firman penebusannya, kita sedang menangkap itu, menundukkannya kepada ketaatan Kristus. Karena ketaatan Kristus, ya kan? Karena ketaatan Kristus, saya sudah dibenarkan. Saya percaya, saya tidak akan kekurangan. Atau kita dengar kecelakaan, ada pesawat gini dan begitu. Kamu harus benar-benar. Karena orang sering kalau udah mau naik pesawat, doakan. Dia bilang terlambat. Doa dulu sebelum. Kalau nggak mau pergi, kalau Tuhan jangan pergi. Ya kan? Jadi sebelumnya udah percaya, perkatakan aja firman. Itu sistem kerajaan Allah. Seolah-olah naik itu dengan perasaan takut. Jangan-jangan. No. Katakan hari-hari aja dengan umur panjang. Jadi kalau saya mau pergi, saya pergi dalam nama Yesus. Saya bungkus darah Yesus. Tidak ada yang bisa ini. Ya, mengatakan firman dari posisi sudah selesai. Amin. Haleluya. Jadi pikiran kita, saat pikiran kita diserang, kita menundukkannya bukan kepada ketaatan kita, kepada ketaatan Kristus. Karena Kristus sudah taat. Itu sebabnya saya nggak begini-gini. Karena Kristus sudah taat kepada Tuhan, saya dilindungin. Ya kan? Saya kebenaran, akuin lagi ayatnya. Karena ketaatan Kristus, tidak lagi penghukuman untuk saya berada dalam Tuhan. Karena ketaatan Kristus. Ya kan? Pokoknya apalah ayat yang saudara sedang imanin. Tapi saudara perkatakan itu. Ingat, saudara tidak usah lawan dia untuk menang. Saudara sudah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, saudara hanya terima aja. Pokok kita yang sudah menang. Yesus pokok, kita carangnya. Dia yang memelihara kita. Dia yang sudah mengatasin iblis. Kita nggak usah lawan, kita nggak usah, apalagi sampai berteriak-teriak, nggak perlu. Ada saat ya,
saat kita diganggu kita bisa sih, tapi dia tidak, itu cuman satu ekspresi karena emosi kita ngefek aja. Tapi kita ngomong pelan pun tetap ada otoritasnya kok. Kita pelan-pelan kalau lagi waktu ribut di kantor atau apa misalnya, saya ikat kuasa roh jahat misalnya pun bukan kita yang ribut, kita bisa, saya ikat kuasa roh jahat dalam nama, saya lepaskan damai sejahtera Allah dalam nama haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kita bisa, haleluya, pikiran kita atau dalam situasi selalu Kristus, kepada ketaatan Kristus. Kenapa? Karena iblis sudah dikalahkan karena ketaatan Kristus yang sempurna, bukan ketaatan saudara dan saya. Makanya kita nggak perlu nundukkan seolah-olah kita yang harus nundukkan. Kita nih nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kita bisa semuanya. Sekarang segala perkara kita bisa lakukan karena Kristus. Jadi balik lagi, ya kalau saudara nggak jelas nggak apa-apa, nanti berikutnya saya perjelas lagi. Jadi haleluya, kita ingat jangan pakai, kenapa kalau kita pakai cara-cara duniawi, iya menikahkan begini dan itu yang penting positif. Nah itu duniawi. Kalau tanpa Kristus itu duniawi. Ya kan, kelihatannya baik sementara ya, tapi nanti akan punya masalah. Karena iblis itu dia akan bikin rumit saudara loh. Kalau kita ingat, Yesus cuma bilang ada tertulis. Itu sebabnya kita nggak bisa mengalami yang terbaik kalau kita nggak izinkan firman-Nya. Kita terus-menerus kita nggak tabur. Kita nggak renungkan. Sebab nanti kalau kita harus siap, kalau kita hari lepas hari, kita izinkan firman-Nya lebih tinggal dalam kita. Nanti waktu diserang kita udah siap. Terutama ayat-ayat anugerah kebenaran, saudara. Setelah itu janji-janjinya, ayat posisi saudara, ya kan, Ibrani 10 ayat 10, Ibrani 10 ayat 12, ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 30, itu wow, hampir tiap hari tuh belakangan saya ingatkan lagi, enggak, Yesus hikmat Allah bagi saya, Yesus adalah anugerah kebenaran saya, Yesus adalah kekudusan saya, Yesus adalah penebusan saya. Ya kan, kadang-kadang iblis bisa taruh pikiran yang nggak benar, udah gitu dia bilang gini, kamu orang Kristen, masa mikir begitu? Ya, itu dia yang lagi memainkan saudara. Saudara bilang, saya kebenaran dalam Kristus, saya tolak kamu. Yesus adalah penebusan saya, Yesus adalah kebenaran saya, Yesus adalah kekudusan saya. Amin ya. Haleluya, thank you Jesus. Jadi di sini dikatakan Efesus 6. Saya bacakan aja dalam nomor saya. Akhirnya hendak ayat Efesus 6 ayat 10, ya kan? Thank you Lord Jesus. Sampai 14. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan dalam diri saudara saya sendiri ya, tapi dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan cuma sebagian, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kalau kita nggak pakai semua, sebagian bisa kena nanti. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini kan. Ya kan, jadi si Anu dan si Anu itu bukan musuh kita loh. Amin ya. Melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya kan? Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata, disebut lagi seluruh. Makanya firman itu kita jangan suka milih-milih apa yang kita mau aja. Nanti ada bagian kita nggak mau tunduk, kita nggak mau terima. Di situ iblis bisa mau bikin ruwet, mau dibikin ruwet, dia mau kita muter-muter di padang gurun. Dalam nama Yesus sudah selesai. Kita tolak itu. Amin. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah ini berdiri, bukan harus ngelawan, berdiri. Hanya berdiri. Makanya sesuai dengan 1 Petrus 5, ya kan, ayat 7, cast your cares. Karena surah itu si iblis berjalan seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Resist, sayangnya diterjemahkan sebagai melawan. Melawan itu seperti orang berkelahi. Resist itu cuma berdiri teguh aja. Enggak, berdiri teguh kenapa? Ini buktinya, ada tertulis. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Selesaikan segala sesuatu. Kalau saudara ada salah sama orang, ya kan? Kalau memang saudara tahu itu salah, ya minta maaf. Ya kan? Berdiri segala sesuatu. Kalau saudara sempat mengumpat atau apa, melakukan hal yang tidak baik, minta maaf. Saya minta maaf ya.
Supaya apa? Hati nurani saudara nggak terganggu. Kalau ada sesuatu yang saudara tahu, saudara yang terhadap orang ya, bukan terhadap Tuhan ya. Ada yang mengganggu saudara, saudara benahin hati saudara, hati nurani saudara. Kenapa hati nurani terganggu? Ya kan? Karena kita nggak bisa lawan iblis kalau dalam diri kita ada yang kita nggak tunduk. Kita kan kita bilang tunduk sama Allah. Kita bisa tahu, lahir baru kita bisa tahu kok. Kalau kita ada sesuatu yang ganjil, bereskan dengan Tuhan. Minta tolong loh, sehingga hati kita, hati nurani kita tuh damai. Nggak ada lagi kebencian atau sama siapapun apa. Karena itu mengganggu nanti nggak sepenuhnya bisa tunduk sama Allah. Amin, Sob. Terus setelah itu dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 10-18 ya. Ya kan? Jadi dikatakan haleluya. Maksudnya apa ya? Saya nggak akan bahas ini, waktunya udah selesai. Ini nanti berikutnya aja. Yang penting saya mau saudara tahu bahwa musuh kita tuh bukan darah dan daging. Ini waktunya saudara menerima kelepasan, terobosan. Tidak lagi di dalam satu benteng. Masalah yang sama terus. Ya kan? Bosen kan? Bereskan di hadapan Tuhan. Lihat firman-Nya. Sadarlah bahwa pikiran-pikiran yang mengganggu saudara itu bukan pikiran saudara. Ya kan, bawa pikiran Kristus, gantikan dengan pikiran Kristus. Tangkap itu dan katakan di dalam nama Yesus. Ya kan, saya tolak, itu bukan pikiran saya percaya firman Tuhan ada tertulis. Firman Tuhan, saudara nabur firman-Nya. Kalau saudara ada benci sama orang, saudara kesel, saudara orang itu selalu mengganggu saya. Ya kan, kenapa? Saudara mulai, ya kan, sekali yang sudah berbahasa, saudara berbahasa roh. Ya kan, saudara sadar, tunggu dulu, itu bukan musuh saya loh ya. Kenapa saya terganggu? Minta tolong Roh Kudus, ya kan? Terus pikiran apa? Saudara tangkap dan saudara mulai lepaskan firman untuk mengganti pikiran itu di dalam nama Yesus. Dan saudara minta tuntunan Dia, Tuhan tambah firman yang mana atau bagaimana. Dia akan tunjukkan kepada saudara. Itu semua sudah diruntuhkan. Masalah itu, tidak ada masalah dalam hidup saudara dan saya yang Yesus belum atasin. Makanya dia bilang bersukacitalah, beriang hati. Kalau kita ada beban, kenapa? Yesus bilang kasih ke Dia. Terus beriang hati. Gimana kita bisa beriang hati, Tuhan Yesus? Saya masih ada kebutuhan ini, masalah. Beriang hatilah, aku sudah mengatasi dunia. Nah itu kan, saya masih ada. Kenapa? Masih ada di pikiran. Ya kan? Periksa pikiran saudara. Tangkap. Saya mikir apa? Saya percaya apa? Ada sukacita nggak? Ada damai nggak? Amin. Karena harusnya kalau kita percaya dan kita tundukkan, ada damai. Terutama jati diri saudara dulu. Yang saudara bangkitkan. Karena efek anugerah kebenaran, waktu kita mengaktifkan anugerah posisi benar kita di hadapan Allah, itu ada damai. Waktu kita damai, lebih gampang terima tuntunan Roh Kudus. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat ini. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.